ini, sebelum sebelum memulai kelas pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita buka kelas pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas soal-soal mengenai ONMIPA bersama Kak Agus tentang mata kuliah analisis serius dan teman-teman semua yang telah hadir pada kelas kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kepada Kak Agus, apakah sudah siap, Kak? Boleh, boleh, siap, insya Allah. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Agus. Saya persilahkan, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan keberapa ya? 19? 18, 19? Iya Enggak ada Kak, di sini. Oh, 19. 19. 19 ya. Ini saya pribadi juga sama sih ya, kadang melihat ini gitu. Tapi saya ini jujur aja ya, sedikit curhat saja gitu, melihat bahwasanya terkadang kita itu hilang hilang apa ya, hilang tujuan gitu kalau misalkan eh, mengerjakan sesuatu itu sekedar rutinitas saja gitu. Termasuk di kelas ini ya, kelas Math Club. Saya jujur ya sama gitu, sama kayak kalian mungkin, mungkin sebagian kalian yang selama ini ikut kelas ini juga kadang hilang tujuan, sehingga semangatnya juga mengendur gitu. Akhirnya saya tersadarkan itu saat waktu hari ini ya. Hari ini saya ada pertemuan dengan beberapa sesepuh-sesepuh nih di Kabupaten Serang. Saya melihat bahwasanya saya dikasih tausiah terkait dengan bagaimana beramal gitu kan dan juga berjuang bahwasanya ya setiap dari kita itu ya punya punya sisi amalnya masing-masing gitu ya. Jadi ada yang dimudahkan beramal dengan eh, kecerdasannya gitu, ada yang dimudahkan beramal dengan mungkin kepeduliannya gitu, atau beramal dengan hartanya gitu. Nah mungkin saya pribadi gitu kan, saya berpikir oh mungkin saya di sini amalan saya gitu, sini pahala saya gitu, sehingga ya saya merenung bahwasanya ya tetap gitu dalam artian walaupun ini rutinitas dan memang saya pribadi ya kadang menyita waktu saya juga gitu di sini gitu. Tapi kalau kita sekedar belajar saja gitu, sekedar datang saja tanpa adanya sisi bahwasanya kita itu ternyata eh, insan, kita ternyata manusia yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, ya kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Kita kuliah dengan sepenuh hati, kita belajar kalkulus dengan sepenuh hati. Kita belajar apapun mengerjakan apapun dengan sepenuh hati dan kita yakin gitu bahwasanya apa yang kita kerjakan ini membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu sedikit tahu sih ya. Akan mencoba sebenarnya. Cuman kayaknya untuk analisis real saya lihat soalnya ini agak sulit juga ya. Coba saya coba saya screen ya yang soal yang di share sama Akbar. Oke. Bukan. Ah, bentar dulu, scan dulu. Oke, ini ya.
lihat adalah, saya lupa nih, terbatas itu definisinya seperti apa. Kemudian kayaknya ini terlalu tinggi untuk teman-teman. Sedangkan untuk terbatas di sini ya, himpunan terbatas itu udah beberapa ya itu ya, Bang. Saya lupa itu. Kemudian nomor 11 juga di sini ada barisan. Saya akan mencoba untuk ke struktur aljabar dulu deh. Apa ya? Struktur aljabar. Nomor 14 didefinisikan ini merupakan operasi biner jika dilakukan di himpunan A, himpunan bilangan asli dan himpunan bilangan cacah; B, himpunan bilangan asli dan himpunan bilangan bulat; C, himpunan bilangan asli dan himpunan bilangan real; D, real dan bulat; E, real dan bulat bukan nol. Bulat tanpa nol ya. Oke. Apa definisi operasi biner? Akbar masih ingat definisi operasi biner apa? Tuh, lupa nih. Ini semester 3 rata-rata ya? Belum 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 ketemu setelah Jabar ya? Belum, Kak. Oh, belum. Oke. Biner, operasi biner itu apa ya? Operasi biner coba. Saya masih ingat, ya ada nggak ya ininya? Apa itu operasi biner? Bentar, coba. Ada nggak di sini? Bentar, bukan yang ini. Operasi biner. Coba yang ini. Ini awal banget biasanya. Operasi. Oh, himpunan. Tar, tar, tar. Nah ini nih. Operasi biner. Oke. Operasi biner adalah di sini G adalah himpunan. Operasi biner di G adalah fungsi yang memetakan setiap pasang elemen G di G juga, gitu. Berarti kalau kita melihat di sini ada syaratnya ya, syaratnya itu tertutup ya. Jadi syaratnya tertutup. Jadi setiap himpunan, setiap himpunan apa setiap anggota himpunan. Oke, kita coba bongkar satu-satu himpunan ini. Ada himpunan bilangan asli. Ini operasinya apa nih? Operasinya adalah eh, di sini operasinya adalah X, X dioperasikan dengan Y ya maksudnya. Entar, enggak ini. Oh enggak ini ya. Entar, bentar. Ah, oke. Operasinya di situ adalah X dioperasikan dengan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2Y ya. 2Y tambah satu. Kalau kita bongkar semua himpunan ini, himpunan N,
Itu kan berarti satu, dua, tiga, dan seterusnya. N0 itu kan berarti nol, satu, dua, tiga, dan seterusnya. Z itu nol, satu negatif satu, dua negatif 2 dan seterusnya. Kemudian ada R, kalau R mau tahu ya. R atau Z bukan nol, kalau Z ini kan Z bukan nol ini ya. Ada Z bukan nol, itu berarti Z-nya tanpa nol ya. Ada satu negatif satu, dua negatif dua, dan seterusnya. Oke. Kalau bilangan real mah adalah semua bilangan. Oke, kira-kira yang tepat itu yang mana? Kita coba N dulu. Jika kita operasikan setiap bilangan, apakah setiap bilangan N di sini akan menghasilkan N juga gitu? Akan menghasilkan N juga gitu. Apakah setiap bilangan yang dioperasikan dengan N ini akan menghasilkan N juga gitu? Kita kita misalkan ya. Kita misalkan anggaplah X-nya satu, Y-nya satu gitu kan. Satu-satu deh misalkan. X-nya satu, Y-nya satu. Jadinya berapa nih? Satu, satu. Berarti kan satu kuadrat ditambah dua kali satu tambah satu. Berarti berapa nih? Satu kuadrat tambah dua satu. Berapa nih? Itu dua satu. Berapa? Empat, Kak. Empat. Empat ya. Oke. Kalau X-nya satu, Y-nya satu, dia memetakannya empat. Kemudian X-nya satu, Y-nya dua misalkan. Satu ditambah dua kali dua tambah satu sama dengan berapa nih? Enam ya? Enam. Gitu. Enam Iya, ya? Kak. Enam ya. Kalau dua satu, coba dua satu berarti kan dua kuadrat ditambah dua kali satu tambah satu sama ya? Enam juga ya? Tujuh ya? Empat tambah dua tambah satu ya? Tujuh. Oke. Ternyata kita lihat di sini ya. Satu satu memetakannya empat, satu dua memetakan enam, dua satu memetakannya tujuh. Nah pertanyaan saya gini, kalau misalkan saya pengen ya x, y sama dengan x kuadrat tambah dua y tambah satu sama dengan 2 misalkan. Berapa x-nya, berapa y-nya? Coba, ada yang bisa coba. X kuadrat tambah dua y tambah satu sama dengan 2. Berapa x-nya, berapa y-nya? Di n ya, di n. Nggak boleh di tempat yang lain, nggak boleh di himpunan yang lain. Coba bisa nggak? Ada yang bisa nyari nggak? Berapa x-nya berapa, y-nya berapa yang menghasilkan 2? Kan katanya operasi biner adalah operasi yang memetakan semua himpunan itu ke himpunan itu juga. Tanyaan saya kalau misalkan saya pengen x kuadrat tambah dua y tambah satu ini sama dengan 2, berapa x-nya berapa y-nya? Coba. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa ya. Oke, nggak bisa. Berarti n itu berarti tidak bisa ya. Tidak biner dia. Jadi tidak bisa dioperasikan dalam bentuk ini. Sehingga yang jawabannya yang ada n-nya semuanya salah. Salah, salah, salah udah. Jawaban yang ada n-nya semuanya salah. Gampang ya? Wih. Jadi nggak harus kita nyobain n nol gitu ya, n nol. Walaupun n nol kita bisa tahu ya kalau n nol itu sebenarnya bisa juga ya.
Walaupun enggak ada juga yang memetakan bukan ini ya, bukan. Jadi kalau ini oke lah, ini salah. Tapi kalau ini benar nggak kira-kira? Bisa nggak kalau kita sama dengan dua ini? X-nya berapa, Y-nya berapa? Kalau ini sama dengan dua. Kalau pakai ini ya, kalau pakai ini. X-nya berapa, Y-nya berapa kalau saya pengen X kuadrat tambah 2Y tambah satu sama dengan 2. Boleh yang lain, boleh jangan Akbar terus. Ada yang bisa nebak gak coba? Tebak aja. Tebak X-nya berapa, Y-nya berapa, Y-nya berapa, sehingga ini jadi benar. S-nya sama dengan satu, Y-nya sama dengan nol, Kak. Betul ya. X-nya sama dengan satu, Y-nya sama dengan nol. Ini benar ya, bisa jadi 2. Jadi N0 mungkin ya, kata saya mungkin ya, karena kita tidak apa namanya, tidak nyobain. Sehingga kalau saya lihat, walaupun sebenarnya ya nggak bisa ya, N0 juga nggak bisa. Kenapa? Kalau saya pengen ya, kalau saya pengen ini, oke lah, tadi kita bak ya, X-nya satu, Y-nya nol, ternyata dapatnya 2. Oke, berarti dia memetakan 01, 10 ke 2, betul. Tapi kalau saya pengennya ininya 2, ininya nol misalkan, ada nggak kira-kira di N0 ya, di sini? Berapa X-nya, berapa Y-nya, sehingga X kuadrat tambah 2Y tambah satu sama dengan nol. Adakah? Y-nya sama dengan Iya. satu, Y-nya sama dengan negatif dua, Kak. Oh, nggak Negatif satu. bisa gitu. Nggak bisa, kan Oh, N0 udah saya boleh pengen. negatif ya? Kan pengennya N0 ya. N0 itu kan tidak ada negatif ya. Coba boleh N0 tapi nggak boleh negatif. Jawabannya tidak ada ya. Jawabannya tidak ada N, X dan Y yang memenuhi di N0. Sehingga ini sama dengan nol itu nggak ada. Tidak ada ya. Di sini ya maksudnya di N0 ya. Di bilangan cacah. Berarti tidak ada. Sekarang coba Z. Coba ke Z. Z ya. Atau enggak coba Z, Z. Kalau Z0 bisa nggak Z0? Atau enggak Z dulu deh. Z coba. Z. Adakah X dan Y di mana adakah X dan Y di mana X kuadrat tambah 2Y tambah satu sama dengan nol? Di Z. Di Z. Bukan di Z0 ya. Bukan di Z, eh, Z difference nol. Z bukan nol. Yang ini, yang ini. Yang kiri, yang ini. Adakah suatu bilangan X dan Y di mana ini berlaku? Ada nggak kira-kira? Ayo, boleh tebak-tebak saja. Ini berlaku buat bilangan bulat juga, bukan, Kak? Iya, kalau ini bilangan bulat, silakan. Tebak. Kalau bilangan bulat itu S-nya sama dengan satu, Y-nya sama Ah, dengan negatif satu. X-nya, oke, X-nya sama dengan satu, Y-nya sama dengan negatif satu. Berarti ada ya? Berarti ada ya? X-nya sama dengan satu, oke. Akbar tadi bilang X-nya sama dengan satu, Y-nya sama dengan negatif satu. Coba, benar ya? Satu kuadrat ditambah 2 kali negatif satu ditambah satu sama dengan nol. Berarti, oh betul ya. Betul, betul ya. Berarti ya. Berarti di Z itu berlaku ya. Di Z berlaku. Di Z berlaku. Ya udah jawabannya apa? Jawabannya adalah A, B, C atau D? Jawabannya adalah D ya. Oke. Karena di Z berlaku.
Kalau bilangan real, oh pasti berlaku bilangan real. Ya, karena bilangan real lebih banyak daripada Z ya. Karena di Z berlaku. Andaikan Akbar tadi tidak nemu aja misalkan di Z. Bisa jadi jawabannya Z bukan nol ya, Z bukan nol. Tapi karena tadi Akbar dapat ya bahwasanya X-nya sama dengan satu, Y-nya sama dengan negatif satu, yang menyebabkan ini berlaku, benar, maka Z benar. Jawabannya adalah D. Nangkap gak ini kenapa? Yang semester 3. Coba, Billy, coba Billy, Billy. Kamu nama-nama kontaknya Billy sih. Kalau nggak siapa ya coba. Jihan, nangkap gak Jihan? Kenapa jawabannya D? Nangkep Kak, karena dilihat dari bilangan yang Z-nya dimasukin ke yang X kali Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2Y tambah 1 sama dengan nol. Harus hasilnya harus nol. Ya, tapi ini coba-coba saja ya. Jadi tidak. Iya,